Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan saudara kita yang ini, yaitu tentang mengenai sifat kalam. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat kalam ya, sambil ngopi. Sifat kalam adalah sifat yang wajib ada di Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak mempunyai sifat kalam. Dalam artian Allah mustahil bukmun atau kaunuhu abkama. Dalil naklinya yaitu Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau isinya wa kallamallahu Musa taklima itu ada di surat, ya lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wala ta'bud ghairi. Nah, itu isi kalam Allah kepada Nabi Musa ya. Selanjutnya ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan. Apakah kalam Allah bisa terputus? Atau kalam Allah itu selamanya nyambung? Dalam arti, apakah Allah bisa diam? Nah, jika ada yang menjawab bahwa Allah itu bisa diam karena Allah itu maha kudrat ya, maha kawasa, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jawaban yang sangat fatal, dalam artian jawaban yang salah ya. Alasannya, jadi kalam Allah itu salah satu sifat yang wajib ada kepada dat, ada di dat, yang mana dat itu selamanya wajib ada. Jadi kalam Allah selamanya nyambung, tidak pernah terputus. Dalam arti Allah tidak pernah diam gitu. Untuk penegasnya, Imam At-Tabari, Imam Abu Jarir At-Tabari yang mempunyai kitab tafsir At-Tabari ya, di dalam tafsirnya beliau menyebutkan halaman 127 mengenai sifat kalam. Beliau menyebutkan al-alim alladzi ahata bikulli syai'in ilmuhu wal qadir alladzi la yu'jizuhu syai'un aradah wal mutakallim alladzi la yajuju alaihi as-sukut. Jadi kata Imam Abu Jarir, Allah itu al-alim alladzi ahata bikulli syai'in ilmuh. Ilmunya Allah itu meliputi segala perkara, baik perkara yang kita lihat atau perkara yang kita tidak bisa melihat ya. Wal qadir alladzi la yu'jizuhu syai'un aradah, dan Allah itu maha kawasa, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengapeskan kekawasaan Allah. Wal mutakallim alladzi la yajuju alaihi as-sukut, dan Allah itu maha mutakallim, maha berfirman, kalam ya, alladzi la yajuju alaihi sukut, yang mana kalamnya Allah itu tidak dikenai atau tidak terkena oleh diam. Jadi selamanya Allah itu berkalam. Nah, mudah dimengerti. Jadi simpulnya, Allah tidak diam karena sifat berfirmannya Allah adalah sifat dat yang selalu ada bersama dat Allah, sehingga tidak mungkin sifat kalam ini ada kalanya ada dan ada kalanya tidak ada. Jadi
sifat kalam di zat Allah itu selamanya ada. Jadi Allah selamanya mutakalim gitu. Mudah-mudahan paham ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qustulani di dalam kitab Irsyadus Syari, Sohifah 428 jilid yang kelima ya. Beliau mengatakan, walam yakhtalif fi dzalika ahadun min arbabil milal wal madahib wa innamal khilafu fi ma'na kalamihi wa qidamihi wa hudusihi fa inda ahlil hadis anna kalamahu laisa min jinsil aswat wal huruf bal sifatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala munafiyatun lis-sukut alladhi huwa tarkut takallum ma'al qudrati alaih. Beliau mengatakan, walam yakhtalif, tidak ada silang pendapat, fidalika ayat fi wujudil kalam, sifat kalam wajib di Allah itu tidak ada pendapat, tidak ada perbedaan pendapat antara semua ulama. Semua ulama sepakat bahwa Allah wajib mempunyai sifat kalam. Gitu. Wa innamal ahadun min arbabil milal, dari sekte ulama manapun gitu. Dan wal madahib, dan madhab manapun tidak ada yang berbeda. Wa innamal khilafu fi ma'na kalamihi wa qidami hudusi fa inda ahlil hadis anna kalamahu laisa min jinsil asbat. Menurut para ulama ahli hadis, kalam Allah itu laisa min jinsil aswat, bukan tidak sama seperti kalam makhluk ya. Kalam Allah itu tidak ada suara, wal huruf, tidak ada huruf gitu. Bal sifatun ajaliyatun, kalam Allah itu termasuk kalam ajali, qaimatun, yang tetap, bidatihi ta'ala, munafiyatun lisukut, dan dia itu selamanya berkalam, munafiyatun, yang menafikan terhadap sukut. Jadi kalam Allah itu, sifat kalam di Allah itu tidak terputus, jadi nyambung. Allah itu kalam terus gitu. Alladhi huwa tarkut takallum, yang mana namanya sukut itu tarkut takallum, tidak berbicara, tidak berfirman. Jadi sudah jelas ya bahwa Allah itu selamanya takallum, selamanya mutakalim. Bahkan Imam At-Tabari menegaskan, jika ada orang yang beranggapan sifat-sifat Allah itu hudus, atau sifat kalam Allah itu hudus, atau bisa berhenti, dalam arti ada kalanya ada dan ada kalanya tidak ada, atau Allah ada tapi tidak berfirman, tidak mutakalim. Beliau menegaskan dengan redaksi, fa innahu aula bil kufri wa bijawalismil iman anhu. Sesungguhnya orang itu lebih pantas terhadap kekufuran dan hilang nama iman dari dirinya. Nah, makanya kita wajib ngimani bahwa Allah itu selamanya mutakalim. Nah, sekarang saya akan menjawab sesuai pertanyaan yang ini, yaitu bagaimanakah kalam kodim Allah sekarang dan seterusnya. Nah, kalam Allah sekarang itu gimana? Allah mutakalim sekarang itu dan seterusnya itu gimana? Gimana mutakalimnya Allah? Nah, gitu kan. Ya, saya dijawab dengan redaksi para ulama ya, yaitu ada di dalam kitab Muskilul Hadis wa Bayanuh, karangan Imam Ibnu Furuq, Sohifah 408. Beliau mengatakan, ana naqulu innallaha lam yazal mutakalliman wa lam yazalu mutakalliman wa innahu qad ahata kalamuhu bi jami'i ma'anil amri wan nahi wal khabari wal istikhbar. Beliau mengatakan, kami berpendapat bahwa Allah itu selalu berkalam
dan selalu berfirman. Dan firman-Nya mencakup semua makna perintah, makna larangan, makna berita, dan makna pertanyaan. Nah, itu jadi jawabannya ya. Jadi Allah itu selamanya berfirman. Firman-Nya Allah itu mencakup terhadap perintah, larangan, terus khobar, ya berita, wal istikhbar. Allahu a'lam bishawab.